Mari kita membuat sanitizer alami tanpa bahan kimia, hypochlorous acid. Apakah sanitizer Anda bebas bahan kimia? Dan apakah aman untuk wajah dan boleh terkena mata? Apakah bisa digunakan untuk kumur-kumur? Ada hypochlorous acid. Hypochlorous acid adalah sanitizer serbaguna dan merupakan sanitizer alami yang 100 kali lipat lebih efektif daripada kaporit dan 100% aman karena tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Hypochlorous acid berbahan dasar air dan garam tanpa bahan kimia tambahan yang dibuat dengan proses elektrolisis. Apa saja kegunaan dari hypochlorous acid? Sebagai hand sanitizer, sangat aman dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Dapat mensterilkan mainan. Cairan hypochlorous acid aman dan tidak beracun jika tidak sengaja tertelan. Dapat juga digunakan untuk mensterilkan buah dan sayur. Bisa dengan direndam, karena cairan hypochlorous acid aman. Dapat juga digunakan untuk mensterilkan peralatan masak dan bahan-bahan di dapur, seperti daging, pisau, dan lain-lain. Dapat juga dipakai untuk mensterilkan wajah, boleh langsung disemprotkan ke wajah, maupun mensterilkan area mata, karena tidak pedih, digunakan untuk masalah mata merah atau iritasi dan gatal. Dapat juga dipakai untuk mensterilkan area luka, tidak pedih, dapat membunuh kuman tanpa merusak jaringan sel kulit, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Dapat juga mengatasi masalah kulit seperti eksima atau ruam pada kulit dan juga bau kaki yang tidak sedap. Aman juga untuk hewan piaraan, dapat mensterilkan kandang, peralatan, maupun industri makanan. Juga dapat dipakai untuk membersihkan daerah toilet, dan hypochlorous acid ini juga dapat dipakai sebagai obat kumur untuk menghilangkan bakteri dalam mulut. Peralatan makanan juga dapat disterilkan. Menurut website dari EPA, yaitu United States Environmental Protection Agency, salah satu dari official website dari United States Government yang telah melansir beberapa disinfektan yang dapat efektif membunuh kuman SARS atau coronavirus ini. Ya, kita bisa lihat di nomor 77131 ingredientnya yaitu hypochlorous acid, dapat membunuh coronavirus dalam 10 menit. Cara penggunaannya, usahakan tangan tetap basah dalam keadaan disemprot dan tidak usah dilap, biarkan dia mengering. Hypochlorous acid ini dapat disebut juga adalah strong acidic water atau electrolyzed oxidizing water. Dan air ini terbuat dari campuran garam dan air. Jadi bahan dasarnya adalah garam dan air. Dan cara pembuatannya melalui proses elektrolisis, yaitu air dan garam yang disetrum sehingga terbentuk cairan basa kuat dan asam kuat. Asam kuat ini yang disebut hypochlorous acid atau strong acidic water yang dapat dipakai untuk disinfektan. Cara membuatnya adalah dengan garam dapur dilarutkan dengan air, kemudian masukkan dalam mesin elektrolisis air. Setelah itu, pencet bagian untuk membuat hypochlorous acid atau strong acidic water ini. Kemudian air itu akan keluar dengan sendirinya antara yang basah dan yang asam. Yang asam atau strong acidic water ini kita pakai untuk disinfektan. Hypochlorous yang baik adalah hypochlorous dengan pH di bawah 2,7 dan mempunyai ORP yang sangat besar, antara 1000 mV sampai 1600 mV. Artinya, air ini bersifat sangat oksidasi. Dengan oksidasi yang sangat tinggi, makanya air ini dapat membunuh kuman, bakterial, dan virus. Sehingga air ini sangat baik digunakan untuk sterilisasi, disinfektan, dan sanitasi. Hypochlorous acid juga disebut sebagai electrolysis oxidizing water. Dan air ini sudah didevelop di Jepang di tahun 1980-an sebagai
disinfectant water atau air disinfektan. Dan di tahun 1996, Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan mesin yang memproduksi electrolysis oxidizing water ini sebagai medical device. Dan electrolysis oxidizing water ini yang digunakan untuk pencucian tangan sebelum proses pembedahan. Dan tahun-tahun berikutnya juga dinyatakan sebagai antiseptic, washing, and disinfectant for endoscopes. Jadi untuk kebutuhan medikal. Dan electrolysis oxidizing water ini sangat efektif membunuh patogen, bakteria, virusis, spor atau jamur, dan mikroorganisme yang lain. Dan juga electrolysis oxidizing water ini dapat dipakai untuk menggantikan pestisida dalam industri pertanian. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi tentang video kesehatan berikutnya.